Bisa terlihat semuanya? Sudah. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 untuk mata kuliah ICT Literasi. Pada pembahasan ini kami akan mengambil topik pemahaman Big Data dan analisis data. Sebelumnya, saya perkenalkan anggota kelompok kami. Sebagai pencari materi, ada Mas Rafli Rishad Nursi, Mas Hari Herdiawan, Mbak Maleha, dan Mas Immanuel Laritonang. Untuk pembaca materi kali ini, ada Mbak Galuh Pertiwi, ada Mas I Gusti Ngurah Krishna Yogananda, ada Mas I Kadek Bayu Adi Markandiana, ada Mas Manto Mukli Faldi, ada saya sendiri Lydia Yuliana, dan yang terakhir Mbak Rafa Nisa Salsabina Aulia Basri. Oke, mari kita mulai dengan pembahasannya. Silakan, Mas Kadek. Oke, terima kasih atas waktunya, Mbak Yuni. Di sini saya akan membawakan materi yang pertama adalah latar belakangnya. Di era digital, kita sedang mengalami revolusi data yang tidak dapat disangkal. Seiring berkembangnya teknologi dan semakin meluasnya aktivitas dari konektivitas online, jumlah data yang dihasilkan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut laporan terbaru, setiap harinya lebih dari miliaran gigabyte data baru tercipta. Ini mencakup segala sesuatu mulai dari pesan, teks, hingga interaksi online, dari jejak media sosial hingga sensor-sensor yang terus aktif di berbagai sektor. Oke, next. Selanjutnya dibawakan oleh teman saya. Nah, jadi apa itu Big Data? Big Data adalah kumpulan data yang sangat besar dan kompleks, yang data itu sangat sulit sekali diolah memakai cara yang biasa atau metode tradisional istilahnya. Nah, istilah data ini tidak hanya merujuk pada volume Big Data yang besar, tetapi juga mencakup kecepatan pertumbuhan data yang cepat dan keragaman jenis data yang dihasilkan. Nah, Big Data ini memiliki konsep 3V, yaitu volume, atau yang bisa disebut data dalam jumlah yang besar, velocity, kecepatan pertumbuhan dan perubahan data, dan variety, ragam jenis data dari teks hingga gambar dan suara. Oke, next, Mbak Yuli. Baik, apa itu analisis data? Analisis data merupakan tindakan pemeriksaan, pembersihan, pentransformasian, dan pemodelan data sehingga menjadi suatu informasi yang berguna untuk membantu menarik kesimpulan, pengambilan keputusan, serta mendukung proses penelitian. Adapun tujuan utama analisis data adalah untuk menghasilkan suatu wawasan yang dapat membantu memahami pola, tren, dan hubungan dari suatu kumpulan data. Beberapa langkah dalam analisis data meliputi pengumpulan data, pembersihan data yang sudah dikumpulkan, eksplorasi data, pemodelan data, analisis statistik untuk pengambilan keputusan, visualisasi laporan, dan iterasi data tersebut. Oke, berikutnya saya serahkan ke Mbak Galuh. Baik, untuk dampak Big Data dalam berbagai bidang, Big Data memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai bidang, membuka peluang baru, meningkatkan efisiensi, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, berikut kita tampilkan ada beberapa dampak Big Data dalam berbagai bidang. Yang pertama, dalam bidang bisnis. Yang pertama, analisis pelanggan. Di sini mampu menganalisis perilaku pelanggan untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan meningkatkan retensi pelanggan. Kemudian, pengambilan keputusan berbasis data. Dalam hal ini, dapat menyediakan informasi yang mendalam untuk pengambilan keputusan strategi dan operasional yang lebih baik.
Selanjutnya, untuk optimasi rantai pasokan, memungkinkan pemodelan dan analisis rantai pasokan secara real-time untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Untuk poin kedua dalam bidang kesehatan. Yang pertama, prediksi penyakit. Dalam hal ini, Big Data berperan sebagai analisis data kesehatan yang dapat membantu dalam identifikasi pola penyakit, memprediksi wabah, dan meningkatkan respons terhadap situasi kesehatan darurat. Kemudian, Big Data berperan sebagai pengembangan obat, mendukung penelitian obat dengan menganalisis data genetik dan klinis untuk mengidentifikasi target terapi dan potensial. Untuk poin yang ketiga, dalam bidang pendidikan. Big Data dalam bidang pendidikan berperan sebagai pembelajaran terpersonalisasi. Big Data dapat dipergunakan untuk menyesuaikan kurikulum dan metode pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan dan kecepatan belajar setiap siswa. Oke, next. Untuk poin yang keempat, dalam bidang teknologi. Yang pertama, pengembangan teknologi baru. Di sini Big Data memainkan peran kunci dalam riset dan pengembangan teknologi baru, seperti kecerdasan buatan AI, dan Internet of Things atau biasa yang kita sebut IoT. Poin yang kedua, manajemen layanan cloud. Menyediakan layanan cloud yang dapat dielaborasi dan diukur sesuai dengan kebutuhan. Untuk poin selanjutnya, dalam bidang kesehatan, dalam bidang pemerintahan maksud saya, mohon maaf sebelumnya. Poin yang pertama, analisis kebijakan. Dalam hal ini, Big Data memungkinkan analisis data untuk membentuk dan mengevaluasi kebijakan pemerintah. Poin B, pengolahan sumber daya publik. Big Data dapat dipergunakan untuk mengoptimalkan pengolahan sumber daya publik seperti transportasi air dan energi. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Rafa, bisa dilanjut. Oke, untuk kesimpulannya, jadi Big Data itu mencakup 3 konsep utama ya. Pertama adalah volume, kecepatan, dan variasi, yang menunjukkan bahwa saat ini kita berhadapan dengan aliran data yang sangat besar, cepat, dan beragam. Analisis data adalah kunci untuk mengungkap kompleksitas dan mengubah data mentah menjadi wawasan yang bermakna. Dampak Big Data sendiri mencangkup berbagai bidang. Dalam bisnis, kita mengalami perubahan dalam cara kita memahami pelanggan, mengambil keputusan, dan mengelola rantai pasokan. Di bidang kesehatan, data membuka pintu untuk memprediksi penyakit, perawatan yang dipersonalisasi, juga dapat mengidentifikasi perkembangan wabah. Di bidang pendidikan menjadi lebih adaptif dan efektif melalui pembelajaran yang dipersonalisasi. Sedangkan di bidang pemerintahan, menggunakan analisis data untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efisien. Kemajuan dalam analisis data mengarah pada munculnya teknologi baru seperti kecerdasan buatan, atau kita sebut AI, dan Internet of Things atau IoT. Oke, baik. Izin melanjutkan untuk penutupan mungkin ya, Mbak Yuli. Oke, atau Mas Manto. Oke, ya. Kasih. Terima kasih Mbak Yuli dan rekan-rekan ya. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kami sebelumnya terkait tentang Big Data ya. Dalam era saat ini memang sudah disampaikan banyak sekali ya manfaat dan kegunaan dari Big Data, mulai dari latar belakangnya, bagaimana Big Data tersebut bisa terbentuk, kemudian dampaknya di berbagai bidang, mulai dari bisnis, kesehatan, pendidikan, teknologi, bahkan di pemerintahan gitu. Yang mana memang Big Data ini adalah salah satu masa depan teknologi di dunia yang apabila dimanfaatkan dengan baik dan benar akan menjadi salah satu produk yang visioner di masa depan, dan mudah-mudahan nanti ke depan kita menjadi salah satu orang yang bisa
menjadi orang yang memanfaatkan big data itu untuk kepentingan bersama. Baik, sekian dari kelompok kami, dari kelompok 2 ICT Literasi. Izin menutup tadi yang sudah dibuka oleh Mbak Yuliana. Terima kasih rekan-rekan semua. Kami mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.